Ya, Pak Erlangga, Mbak Erdinda, kalau tadi kita lihat grafik disebutkan bahwa pelaku pedofil kebanyakan adalah orang yang dikenal oleh korban, dikenal dekat begitu ya. Bahkan secara fisik mereka baik, berbicara dengan bahasa mereka baik seperti itu. Apakah memang demikian, Pak? Terus bagaimana cara kita mengenali pedofil yang ada di sekitar lingkungan kita, menciptakan filter? Ini jam 1 biasanya anak pulang sekolah dijemput sama sopir, kalau nggak diantar sama mobil sekolah. Bagaimana kita mengenali? Ya, ada memang pendekatan. Ini kan pendekatan yang menggunakan soft skill ya, punya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Tapi memang ada karakteristik yang lain juga, yang ekstrim bahwa dia kasar terhadap anak dan kemudian menjadikan anak sebagai korban ya tanpa ampun. Ada juga seperti itu. Tapi memang umum yang kita lihat dan apa namanya para pedofil ini memang seringkali mereka punya kemampuan yang bagus dalam berkomunikasi dengan anak, dan dia pseudososial. Dia punya kemampuan untuk menampilkan perilaku yang normal, tapi juga di sisi yang lain dia bisa melakukan tindakan pintar berakting ya. Punya karakter yang bermacam-macam gitu. Dia bisa pada dominan culture dia bagus, tetapi dia punya subculture juga, subculture kekerasan. Ada anomali fisik yang ditemukan pada pelaku pedofilia? Ya, memang sulit untuk bisa ditebak, kecuali ada orang yang memang punya fokus perhatian terhadap karakteristik orang yang melakukan penyimpangan. Ya. Contoh misalnya, dia begitu fokus kalau melihat anak. Ya, jadi fokusnya dalam pengertian bukan melihat terus-menerus. Fokus tuh intens gitu ya pandangannya. Dan kemudian dia begitu sangat care dan kemudian mengajak anak berbicara ya berdua ya, lalu kemudian ya, bersama dengan anak-anak. Ya, kalau bersama dengan orang tua ya seringkali juga mereka canggung ya untuk jadi di saat dia intens dengan si anak ini yang seolah-olah mangsa begitu ya, di saat ada orang tuanya mereka cenderung untuk menutup diri begitu. Iya, betul. Jadi mereka itu kan mereka tuh punya double nilai ya, bahwa nilai-nilai yang positif pada dia sebenarnya ada ya. Dan itu tampil ketika berhubungan dengan banyak orang. Tetapi nilai yang negatif itu muncul pada saat dia berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, Mbak Linda, dari kasus-kasus yang sudah sering terjadi lah ya, karena tadi juga disebutkan bahwa pedofil ini biasanya adalah orang yang dekat dengan anak-anak ataupun mungkin dari keluarga gitu. Prosentasenya dari keluarga atau dari teman orang tuanya atau dari orang asing sama sekali itu berapa, ada datanya nggak sih prosentasenya? Lingkungan dari sekolah termasuk. Kalau untuk data kekerasan seksual ya, bukan pedofil ya, data kekerasan seksual 58% itu adalah pelakunya orang tua ataupun dalam struktur keluarga itu boleh ayah, om ataupun kakek. Itu 58% kekerasan seksual. Dan untuk pedofil memang rata-rata kebanyakan paling tidak itu ya at least orang yang dikenal. Jadi kalaupun bukan keluarga tapi memang dikenal dalam keseharian, seperti misalnya kayak tetangga Emon, misalnya ya, ataupun kayak kemarin di Kelapa Gading, ataupun kayak yang kemarin di Kediri ataupun di mana-mana itu seperti itu. Walaupun memang kalau kita flashback 15 tahun yang lalu mungkin kita mengingatkan pada sosok Baikuni ya, Robert Gedek dan Siswanto semacam itu, mereka adalah pedofil yang sangat sadis ya. Pada saat membunuh itu dengan ada pelakuan kekerasan seksual kan semacam itu. Nah, oleh karena itu data-data di kami ini memang sangat menyeramkan. Dalam arti kata tahun 2013 saja itu data kekerasan seksual 562. Di tahun 2014 1296. 100% naiknya. Dan di tahun 2015 ini kita tidak tahu jumlah nanti itu berapa, yang pasti kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah, itu yang kita koordinasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga, apa yang terjadi gitu kan. Karena kenapa? Sepertinya tanda kutip kementerian-kementerian yang diamanahkan oleh Impres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, seolah-olah ini tidak bergeming. Seolah-olah programnya ini seperti thinner yang ya sudah gitu. Menguap begitu saja. Programnya bagus, rencananya bagus, tapi tidak ada tindakan. Betul. Oleh karena itu, kalau Menteri Sosial kita acungin jempol ya semacam itu. KPPA, mengapa dia tidak begitu bisa maksimal? Kita katakan adalah selama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih pada sisi dia koordinasi saja,
dia tidak berubah menjadi kementerian seperti sosial, saya yakin tiap tahun kita akan booming dengan kasus-kasus yang sangat sadis dan sangat brutal. Dan Mbak Linda juga semakin sering nggak tidur ya, karena kalau pasti. banyak kasus ada pendampingan dan lain sebagainya yang dilakukan gitu. Jangankan kekerasan seksual. 2 hari yang lalu mungkin kita juga lihat beritanya, bagaimana seorang anak sangat tega, umur usia 11 tahun, berani untuk membakar temannya sendiri. Ya, itu menurut kami itu adalah satu kesadisan yang mengarah ke kriminal. Nah, oleh karena itu apa nih, harus apa? Pemerintah bagaimana? Saya katakan jangan pernah 100% kita bergantung pada pemerintah. Karena kompleksitas permasalahan di Indonesia ini sangat banyak. Karena kita masih negara berkembang, ya kan? Dan mohon maaf, kebanyakan dari petinggi kita saat ini pun juga komitmen will-nya juga masih minim. Hanya sedikit saja yang penuh dengan semangat, penuh dengan kerja dan kerja etos kerjanya. Tapi kita jangan terpuruk dengan hal itu. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan ya. Pak Erlangga, untuk meningkatkan kewaspadaan, kalau kita belajar dari kasus PNF sendiri kan ini pelaku memang seperti merekrut anggota geng gitu ya, dan anggotanya ini adalah anak-anak. Itu pola. Dan betul, ini kalau kita lihat dari polanya, dan saya kemudian memposisikan, katakanlah, kalau saya jadi orang tuanya, saya melihat anak saya misalnya sering kumpul, kemudian sering main di rumah salah satu tetangga, bergerombol dengan ada satu orang dewasa di dalamnya. Saya akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kalau Anda melihat ini sebagai satu karakteristik yang akhirnya juga bisa dijadikan indikator bahwa dia adalah pedofil, untuk meningkatkan kewaspadaan kita sebagai orang tua, seperti apa? Jadi memang kita harus hati-hati juga, jangan mengambil gebiah uyah. Kalau misalnya ada orang dewasa satu kemudian nyalain anak-anak kecil-kecil, tergantung. Kalau misalnya guru ngaji kan, ya kan, dia melakukan proses pembelajaran. Artinya kalau ada aktivitas yang tidak jelas mungkin bisa dicurigai. Karena gitu itu memang kita memang orang tua itu harus punya punya feeling yang bagus ya. Ini anak ini dia bergaul dengan siapa, ya. Dan dia harus dikontrol, misalnya setiap 1 jam itu anak itu harus terdeteksi posisinya dalam kondisi apa, dan itu sedang apa dan di mana, lalu kemudian ya kondisinya seperti apa. Jadi itu harus ada, saya ketika saya masih kecil setiap 1 jam saya tinggal di daerah yang kumuh ya, tapi ibu saya selalu mengontrol, ya, ibu saya kan perawat ya. Ngontrol setiap 1 jam saya lagi main apa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak datang langsung, dia suruh orang, suruh tetangga, suruh kakak saya, suruh kalau kaitannya dengan era, kalau anak sekarang bilangnya kekinian begitu ya, sebagai ibu apalagi tinggal di Jakarta atau di pinggiran Jakarta begitu, kita kerja berangkat dari jam 6 pagi mungkin, pulang jam 3, pulang jam 4 sore, kita nggak mungkin setiap jam mengontrol anak kita. Memang gini, kan Pak? Kita harus ada namanya substitusi keluarga. Nah, jadi ada keluarga, saat keluarga memang tidak berperan, maka harus ada yang menggantikan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya dia tempat bermain, ya, atau taman bermain. Di situ ada siapa? Di situ misalnya ada leadernya, ada lembaganya, ada psikolognya, mampu ada nggak Pak sosialnya. yang disebut substitusi untuk keluarga tadi, misalnya ketua di kelompok bermain begitu ya, yang orang dewasa, setiap kali kita telepon misalnya dia adalah seorang pelaku atau punya karakteristik seorang pelaku pedofil, setiap kali kita telepon terus dia jadi urung gitu, oh ini ibunya selalu ngawasin, jadi nggak jadi melakukan hal seperti itu. Bisa nggak Pak? Bisa seperti itu, tapi ya kita tidak boleh percaya begitu saja kepada satu metode. Jadi harus banyak metode atau cara yang kita bangun, bagaimana cara melakukan kontrol. Bisa melalui telepon, bisa melalui komunikasi langsung, bisa melalui orang lain. Tapi itu bisa mampu meredam si orang yang ingin berbuat ya, memang yang gini, tidak. Kita harus bisa memilih misalnya orang yang ini kan orang tua itu kan significant others ya, orang yang dianggap sangat penting buat anak itu ya. Harus ada significant others yang lain yang bisa menggantikan posisi sebagai orang tua, dan itu betul-betul harus track recordnya terjamin. Jadi nggak bisa ketemu di jalan, apalagi orang tua nggak tahu dia mantan residivis atau apa ya, lalu kemudian dia misalnya menjadi pelaku pedofil, atau misalnya dulu punya sejarah
sejarah yang nggak bagus. Ini juga seringkali di dalam keluarga yang kurang bagus itu seringkali juga orang pernah menjadi korban pedofil, lalu kemudian dia akan menjadi pengikut pedofil. Baik, soal penegakan hukumnya sendiri di Indonesia, apa yang harus lebih ditingkatkan lah ya. Kita akan bahas usai jeda bersama, kami akan segera kembali.